siang, Bu Lisa. Halo, selamat siang juga, Kim. Silakan duduk. Iya, Bu. Makasih, Bu. Iya. Wah, semangat sekali ya, Kim, hari ini. Gimana nih kabarnya? Baik dong, Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Wah, kabar ibu juga baik kok, Kim. Oh ya, ngomong-ngomong, sekarang kamu banyak kegiatan ya? Lumayan sih, Bu. Apalagi kan sekarang tuh Kim udah semester 4. Bah, Bu, tugasnya ngalir terus, Bu. Namanya juga anak semester 4, terus anak mahasiswa lagi. Ya pasti tugasnya banyak, kan bukan anak TK lagi. Tapi ingat, biar Kim nggak stres, karena tugasnya banyak, numpuk, Kim juga bisa loh meluangkan waktu untuk mencari kesenangan sendiri biar rileks pikirannya. Iya, Bu. Biasanya tuh aku ngedrakor, terus aku juga suka streaming MV-nya BTS, Bu. Kadang juga aku scroll-scroll TikTok sih, Bu. Nah, iya nggak apa-apa tuh Kim, asalkan selalu ingat waktu ya. Pastinya, Bu. Oh ya, ngomong-ngomong, ada apa Kim datang kemari? Jadi Kim mau cerita sama Ibu. Karena Kim tuh bingung mau cerita ke siapa lagi. Hmm, baiklah, sebelum itu, Kim udah pernah belum mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah, Bu. Baiklah, kalau begitu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Oke? Oke, Bu. Oke. Nah, layanan konseling ini merupakan proses pemberian bantuan yang dapat diberikan perorangan ataupun per kelompok yang mengalami suatu masalah dengan tujuan agar seseorang itu mampu mengatasi masalahnya, mampu menghadapi masalahnya, dan dapat berkembang secara optimal, baik itu di bidang sosial, pendidikan, karir, dan lainnya. Bisa dimengerti? Oh iya, bisa, Bu. Nah, iya Kim. Lalu ada hal apa yang ingin kamu ceritakan pada ibu saat ini? Yuk ceritain sama ibu. Hmm, Sebenarnya Kim capek dan bingung, Bu. Capek dan bingung kenapa? Ya, Kim capek aja karena Kim tuh selalu memaksakan diri untuk terlihat baik-baik saja di depan orang lain. Kim juga bingung kenapa kehidupan Kim selalu berbanding terbalik dengan real life-nya. Baiklah. Tadi Kim bilang kalau Kim selalu memaksakan diri untuk terlihat baik-baik saja di depan orang lain. Benar begitu? Iya, Bu, benar. Lalu bagaimana? Ya, sebenarnya Kim tuh tipe orang yang pemikir dan sulit move on dari suatu masalah yang lagi Kim hadapi. Begitu. Lalu apakah ada hal lain? Hal yang membuat Kim menjadi sangat tertekan sebenarnya Kim tuh sulit untuk mengekspresikan perasaan Kim yang sebenarnya kepada orang lain. Ya, ya. Jadi hal itulah yang menjadi penyebab Kim sering merasa sangat tertekan ya. Iya, Bu. Makanya Kim selalu berusaha keras untuk bersikap biasa-biasa aja di depan orang lain. Padahal sebenarnya Kim tertekan dan sedih, Bu. Jadi Kim memaksakan diri selama ini. Jadi Kim selalu berusaha biasa aja. Sebenarnya Kim juga sedih gitu ya. Lalu, apakah ada alasan Kim bersikap seperti itu? Iya, Bu. Ya, Kim nggak mau orang lain tahu perasaan Kim yang sebenarnya itu gimana. Jadi Kim menutupi perasaan Kim rapat-rapat biar orang lain nggak tahu gimana perasaan Kim yang sebenarnya. Hmm, dan hal inilah yang membuat Kim lelah ya. Iya, Bu. Di sisi lain, Kim sebenarnya orang yang sangat panik dan cemas loh, Bu, terhadap hal-hal yang berbau sosial. Begitu ya. Lalu ada hal apa yang membuat Kim begitu panik dan cemas terhadap hal-hal yang berbau sosial itu? Kim tuh terlalu takut tuh melakukan kesalahan.
Kim takut kalau misalnya Kim melakukan kesalahan, orang lain tuh jadi nggak suka sama Kim, Bu. Ibu sangat tidak setuju jika Kim berpikir seperti itu loh. Gimana ya, Bu? Tapi kan emang benar. Kim tuh benar-benar takut dan hal itu bikin Kim panik dan cemas terhadap sosial, Bu. Baiklah. Namun sebelumnya Ibu pengen tahu nih, menurut Kim, ada hal positif apa sih yang ada dalam diri Kim dan Kim menyadari hal positif itu? Ya, hal-hal sederhana saja. Menurut Kim, Kim orangnya suka membuat orang lain tertawa dengan lelucon, dan Kim juga orangnya receh sih, Bu. Hehehe. Wah, ternyata Kim orangnya receh ya. Ibu suka sih sama orang-orang receh dan hobinya bikin lelucon lucu gitu. Ibu Lisa biasa aja. Oke, baiklah. Kita lanjut ya. Nah, selain Kim bisa membuat orang lain tertawa, bisa membuat orang lain bahagia, dengan hal-hal positif yang Kim miliki itu, lalu apakah Kim juga bisa menjadi diri sendiri yang bahagia? Kim nggak yakin, Bu. Nggak yakin, tapi tadi Kim sempat mengatakan bahwa Kim senang membuat orang lain tertawa, bahagia dengan berbagai hal sifat positif yang ada di dalam diri Kim. Tapi di sisi lain Kim bilang nggak yakin bisa membuat diri sendiri bahagia. Padahal Kim sudah banyak memiliki hal positif untuk orang lain loh. Lalu, apakah ada hal yang menghalangi Kim? Kayak yang udah Kim bilang di awal tadi, Bu. Kim itu sulit move on dan sangat pemikir terhadap masalah yang terjadi. Apalagi masalah yang Kim anggap sulit gitu loh, Bu. Jadinya Kim selalu terpaku dengan masalah-masalah itu. Ya jadinya Kim merasa sedih aja gitu, Bu. Dan hal ini membuat Kim sulit untuk bisa menjadi diri yang bahagia. Jadi dengan hal itu membuat Kim sedih karena masih sulit jadi diri sendiri ya. Iya, bener, Bu. Baiklah kalau begitu. Sekarang kita akan mencoba menganalisis permasalahan Kim ini ya. Baik, Bu. Jadi, Kim itu sering merasa panik dan cemas terhadap hal-hal yang berbau sosial karena takut melakukan kesalahan dan berpikir jika melakukan kesalahan maka orang lain tidak menyukai Kim. Benar begitu? Sepertinya begitu. Nah, kalau boleh Ibu tahu nih, pengalaman-pengalaman positif, mohon maaf, pengalaman-pengalaman sosial seperti apa yang sering menimbulkan kecemasan dan kepanikan Kim? Itu gimana? Hmm, Contoh sederhananya kayak saat Kim berbicara dengan orang lain, baik itu teman dekat dan orang yang Kim kenal, tetapi Kim tetap merasa panik dan cemas untuk berbicara kepada mereka. Contoh kedua, mungkin saat Kim melakukan suatu hal di depan orang lain, Kim tuh merasa ada tekanan dari dalam diri Kim untuk melakukan sesempurna mungkin. Ya karena tadi Bu, Kim tuh takut melakukan kesalahan walaupun itu kesalahan yang dianggap kecil. Begitu ya. Dan kalau boleh tahu, sudah berapa lama Kim merasakan kecemasan ini? Kim rasa udah sejak dari SMA Bu. Oh, sejak SMA ya. Lalu, apakah Kim rasakan apa yang Kim rasakan saat merasa cemas dalam artian secara fisik? Hmm, yang Kim sering rasain itu kayak pusing, terus mual, telapak kaki dan telapak tangan tuh terasa dingin, berkeringat, lalu tubuh terasa panas dingin dan gemetar gitu, Bu. Kemudian biasanya apa yang Kim lakukan jika gejala itu muncul? Biasanya sih Kim langsung menunduk, terus mengatur nafas, memejamkan mata, dan mengepalkan tangan. Baiklah. Selain itu,
adakah hal yang bisa membuat Kim merasa lebih baik atau merasa lebih tenang gitu? Kalau Kim sih lebih suka hal-hal yang bikin Kim tenang, kayak dengerin musik kesukaannya Kim, terus membereskan kamar, dan ya hal lain yang bisa bikin Kim tenang itu ngurus mochi. Baiklah. Lalu, tadi di awal Kim sempat bilang kalau Kim masih suka terpaku dengan masalah-masalah yang kelam, yang Kim pernah alami gitu. Jadi, hal inilah yang menjadi sumber penyebab Kim sulit move on dan pemikir. Namun, menurut Kim sendiri nih, gimana ya caranya biar Kim sendiri itu bisa move on dari hal-hal kelam itu? Menurut Kim aja nih, kira-kira apa? Kim pengen banget bisa move on dan bebas dari masalah-masalah itu. Dan kalau menurut Kim, hal yang bisa dilakukan ya kayak merelakan, melupakan, dan fokus pada kehidupan ke depan. Gitu, Bu. Nah, bagus itu Kim. Ibu setuju dengan pandanganmu tadi. Jadi menurut Kim, mana nih yang lebih baik? Berlarut-larut memikirkan masalah kelam itu, atau Kim mau bangkit dan mau belajar move on? Ya move on sih, Bu. Tapi Kim ragu. Loh, katanya tadi milih move on, tapi kok malah ragu? Gimana nih menurut Kim? Hmm, gimana ya, Bu? Oke, baiklah. Sekarang kita mencoba untuk mencari jalan keluarnya ya. Nah, coba Kim pikirkan. Jika Kim memilih move on dan bangkit, kira-kira hal baik apa yang Kim dapatkan? Hal baiknya ya Kim bisa merasa bebas dari jerat masalah itu. Nah, jawaban yang bagus itu, Kim. Jika begitu, sekarang kita sedikit bergeser pada bagaimana cara Kim bisa move on dan bangkit dari jerat masalah itu ya. Siap, Bu. Nah, tadi Kim sudah mengungkapkan beberapa hal yang bisa Kim lakukan untuk move on, seperti relakan, lupakan, dan fokus pada kehidupan ke depannya. Namun, Ibu mau menambahkan sedikit ya, kalau kamu itu juga sebenarnya perlu menyadari bahwa kehidupan itu pasti terus berjalan ya. Sedih maupun senang, yaitu selalu pasti itu terus ada dalam hidup kita dan itu pasti silih berganti. Nggak mungkin kan Tuhan itu memberi kita kehidupan sedih-sedih terus, senang-senang terus. Pasti kehidupan itu terus seperti istilahnya life goes on gitu, terus berputar. Dan kadang kita akan mendapatkan kesedihan, kadang kita dapat kesenangan, ya itulah hidup. Sampai di sini Kim bisa memahami Ibu kan? Paham, Bu. Lalu, ada nggak sih, Bu, hal yang lain yang bisa dilakuin biar aku tuh bisa bangkit dan move on dari masalah itu? Hmm, tentu ada, Kim. Kamu juga perlu mencurahkan perasaanmu. Eh, jangan menampungnya sendiri gitu loh. Itu hanya akan membuat Kim sakit dan lelah sendiri. Jika Kim merasa masalah yang Kim rasakan itu berat, Kim bisa menceritakan masalah itu kepada orang-orang yang Kim bisa percayakan, bisa menjaga rahasia Kim gitu. Kalau dipikir-pikir sih benar juga ya, Bu. Selama ini Kim selalu menyimpannya sendirian dan ternyata hal itu sangat melelahkan ya, Bu. Benar itu, Kim. Nah, itu memang melelahkan, Kim. Selain itu, kamu juga perlu memaafkan orang-orang yang mungkin pernah menyakitimu di masa lalu. Ini kuncinya gitu. Jadi, sesakit apapun, belajarlah melepaskan maaf bagi mereka gitu. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Saat ini Kim memang lagi sedang belajar untuk memaafkan orang-orang yang pernah melukai Kim. Nah, benar itu, Kim. Selain memaafkan orang lain, kamu juga perlu minta maaf dengan dirimu sendiri. Kenapa? Ya karena Kim sempat menyiksa diri sendiri untuk bersikap baik-baik saja dan memendam perasaan sehingga itu membuat Kim lelah sendiri gitu.
Mengerti kan maksud Ibu? Ngerti, Bu. Jadi Kim perlu minta maaf dengan diri sendiri karena selama ini Kim sudah menyiksa diri Kim sendiri. Iya, Kim. Namun ingat, kamu juga perlu menghargai dan menerima diri sendiri. Ya inilah diri Kim gitu. Ada kekurangan, ada kelebihan gitu. Wajar kalau kamu pernah melakukan kesalahan-kesalahan kecil di depan orang lain. Manusia itu tidak ada yang sempurna, Kim. Ingat, manusia itu tidak ada yang sempurna. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia itu sangat sempurna, itu tidak pernah. Jadi, Ibu juga sudah lihat tadi kan sebelumnya Kim cerita, Kim itu memiliki banyak hal positif yang udah tertanam dalam dirimu. Pertahankan dan kembangkan hal-hal positif itu. Pikirkan dirimu juga, Kim. Kamu juga berhak bahagia. Kim merasa selama ini Kim kurang menghargai diri sendiri dan selalu ingin membuat orang lain bahagia. Namun Kim melupakan kebahagiaan Kim sendiri. Akhirnya Kim sendiri yang capek. Bagus itu Kim, kamu sudah mulai menyadari hal itu. Sekarang Kim merasa bahwa perasaan dan pikiran Kim sudah mulai terbuka. Sebenarnya ini terasa sedikit sakit, tapi Kim mau belajar untuk bisa fokus pada hidup Kim yang sekarang dan ke depannya. Dan hanya Kim sendirilah yang bisa memilih jalan hidup Kim yang Kim mau. Kim memegang kendali itu. Nah, gitu dong Kim, semangat ya. Nah, Ibu juga selalu dukung kamu, dan Ibu yakin kamu itu anak yang kuat kok, dan bisa menjalani apa yang menjadi keputusanmu sekarang, yang sudah kamu ambil hari ini, gitu. Jadi, Ibu juga selalu siap untuk membantu kamu jika kamu memerlukan bantuan Ibu, oke? Pasti Bu, Kim masih sangat membutuhkan bimbingan dan bantuan dari Bu Lisa. Baik, jika seperti itu, pembicaraan kita hari ini sudah sampai di titik finalnya ya. Nah, sebelumnya Ibu mau bilang terima kasih nih sama Kim, karena Kim udah mau cerita sama Ibu tentang masalahmu ini. Dan kamu juga udah mau terbuka sama Ibu. Itu Ibu kasih apresiasi loh buat kamu. Nah, dan sekarang kita tinjau kembali bahwa titik permasalahannya itu ada pada diri Kim sendiri gitu. Jadi Kim merasa bahwa kehidupan berbanding terbalik dengan real life-nya, dan hal itu membuat Kim bertanya-tanya mengapa gitu, mengapa Kim seperti ini. Tapi sekarang kan Kim sudah tahu jawabannya kan ya. Nah, Kim sendiri yang berusaha terus memaksakan diri, memendam masalah sendiri, hingga hal itu membuat Kim lelah sendiri gitu. Kim panik di dalam hal sosial, cemas dalam hal sosial. Nah, sebenarnya dasar masalah itu sendiri ya terletak pada diri Kim gitu. Jadi, sekarang Kim mau belajar dan berubah kan ya. Nah, Ibu yakin kamu pasti bisa untuk menjadi Kim yang lebih dewasa. Iya Bu, Kim akan berusaha. Bagus, Kim. Nah, sekarang gimana perasaanmu setelah mengikuti layanan konseling ini? Kim jadi lega Bu, akhirnya unek-unek Kim tersampaikan. Dan Kim sekarang tahu apa yang harus Kim lakukan untuk mengubah sikap Kim. Terima kasih ya Bu. Wah, baguslah kalau begitu. Oh ya, masih ada hal lain yang masih Kim ingin sampaikan? Kim rasa udah cukup Bu. Kalaupun masih ada, nanti Kim akan kembali lagi kok. Ya tentu saja, Kim, dengan senang hati. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu untuk bantuannya hari ini. Sama-sama, Kim. Ya kalau gitu Kim permisi pamit dulu ya Bu. Selamat siang Bu Lisa. Selamat siang juga, Kim.